Halo anak hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Nah, hari ini kita telah memasuki pembelajaran 5 tema 2 persatuan dalam perbedaan. Masih dalam subtema bersatu kita teguh. Namun sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita dengan mudah pahami. Yuk kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Nah, anak hebat semua, pada pertemuan kali ini kita akan mencapai 2 tujuan. Yang pertama adalah Ananda hebat semua diharapkan mampu mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal kemerdekaan Indonesia dengan tepat. Dan yang kedua, Ananda sekalian diharapkan mampu memperagakan gerakan tari dengan tepat. Yuk kita simak materi berikut ini. Nah, Ananda sekalian, tahu tidak bahwa pada awal berdirinya Republik Indonesia, negara kita ini, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, di mana hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya harga barang yang semakin mahal. Itu karena inflasi dan karena adanya blokade ekonomi dari Belanda. Jadi di awal kemerdekaan kita masih terus berjuang ya. Para pahlawan kita, para pendiri negara kita masih terus memikirkan bagaimana nasib rakyat Indonesia. Karena keadaan ekonomi tersebut yang terus memburuk, maka ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama adalah Kebijakan Uang Republik Indonesia. Ini disingkat ORI ya. Ini masih pakai ejaan lama Anda sekalian ya. Tulisannya OEANG, dibaca uang ya, Uang Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nikah. Mata uang nikah ini adalah masih peninggalan Belanda ya. Nah, dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Artinya mata uang yang digunakan oleh Belanda itu digantikan. Itu telah dikeluarkan larangan dan diganti dengan uang Republik Indonesia. Artinya negara kita sudah menggunakan mata uang sendiri. Begitu ya Nanda hebat sekalian. Nah, ini langkah yang pertama. Terus, langkah yang kedua adalah konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Apa sih tujuannya konferensi itu? Tujuan dari konferensi ekonomi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi, distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Nah, yang ketiga yang diambil oleh pemerintah adalah
pinjaman nasional, ya. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, program pinjaman nasional ini yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional ini akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Nah, bagaimana Anda sekalian? Nah, ini masih ada, ya. Langkah yang selanjutnya adalah Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran Agani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Badan ini yang dibentuk tadi, Badan Perancang Ekonomi ini merupakan badan tetap yang akan membuat rencana pembangunan dalam jangka 2-3 tahun. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo. Menteri Urusan Kasimo ini menyusun program yang disebut dengan Rencana Kasimo, mengambil dari namanya sendiri. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Nah, begitu Ananda hebat sekalian. Nah, Ananda sekalian, untuk tantangan pertama hari ini adalah coba Ananda ingat kembali ya apa yang Kak Syarif tadi jelaskan. Ya, kalau perlu diputar ulang videonya ya. Nah, coba Ananda tuliskan apa makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal kemerdekaan. Kak Syarif sudah jelaskan 5 macam tadi. Coba Ananda dengan menggunakan bahasa sendiri, coba tuliskan kelima tadi di sini, ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya adalah, masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang memperagakan gerakan tari, salah satu tari daerah. Nah, sekarang hari ini kita akan memperagakan gerak dan pola lantai secara utuh, ya. Nah, kalau minggu lalu saya contohkan adalah tari merak. Nah, untuk kali ini saya lanjutkan untuk dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada beberapa gerakan yang Ananda bisa contoh, ya. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Ini terdapat dalam gambar. Yang kedua, menurunkan kedua tangan. Yang ketiga adalah mengetupkan tangan dan kaki. Yang keempat, menggerakkan tangan kanan ke atas ke bawah. Dan yang kelima, menggerakkan tangan kiri ke atas ke bawah. Bagaimana Anda hebat sekalian? Ini namanya tari apa ya? Tari merak. Merak itu nama burung ya. Nah, gerakannya mirip dengan gerakan burung merak. Nah, Ananda sekalian, ayo perhatikan salah satu tarian daerah. Jadi ini cuma sekedar contoh ya. Nah, kamu bisa videokan. Iya ya. Nah, kamu bisa videokan atau bisa kirim ke YouTube. Silahkan diedit dulu, dikirim ke YouTube, baru linknya dikirimkan sama
gurunya ya. Nah, seperti itu. Anda hebat semua, pasti mudah menaklukkan tantangan Kak Syarif hari ini. Ya. Oke. Ya, gimana? Anda hebat sekalian. Mudah kan tantangan hari ini? Nah, sebagai kata terakhir dari Kak Syarif pada pertemuan kali ini, Kak Syarif berharap semoga Anda sekalian masih tetap semangat ya. Ini masih bulan kemerdekaan loh, masih semangatnya kita ya. Gitu ya. Oke, demikian yang Kak Syarif bisa sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Kak Syarif sampaikan bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.